Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin nama aku Ade Indriani Sitepu. Aku biasa dipanggil Ade. Oh ya, buat yang belum tahu ya, Sitepu itu marga dari suku Karo di Sumatera Utara. Aku lahir di Brastagi 9 Desember 2001. Brastagi itu termasuk salah satu daerah terdingin di Indonesia. Aku asal dari SMA Negeri 1 Kabanjahe. Nah, awal-awalnya aku mau masuk SMA itu ya, aku nggak pernah berpikir melanjutin ke SMA. Aku maunya masuk ke SMK, kayak SMK penerbangan atau pariwisata. Nah, tapi mungkin karena terlalu lama berpikir, aku jadinya semakin hari semakin ragu, semakin hari semakin bimbang, nggak tahu mau masuk kemana. Alhasil aku daftar ke SMA Negeri 1 Kabanjahe itu karena saran dari teman aku, dan juga aku daftar udah di hari-hari terakhir. Jadi setelah dinyatain lolos di SMA Negeri 1 Kabanjahe, aku ambil jurusan IPS. Nah, di awal-awal kelas 10 itu aku nggak pernah gitu niat belajar, bener-bener mau belajar gitu. Aku kayak walaupun nilai aku rendah, ya udahlah terima aja, emang dapat nilai segitu gitu kan, udah pasrah banget, nggak pernah mikir buat naikin lagi deh gitu. Terus pas setelah udah mau naik ke kelas 11, pas udah naik ke kelas 11, aku dipindahin ke kelas lain, nggak di kelas aku awal lagi. Jujur agak kecewa sih, karena kan aku udah nemuin teman-teman aku di situ, udah nyamannya di situ kan, walaupun ya pasti adalah sedikit ketidaknyamanan, tapi aku malah harus pindah ke kelas lain. Jujur di awal aku kecewa, tapi nggak lama aku kecewanya. Kenapa? Karena teman-teman aku di kelas yang baru itu asik-asik banget, juga gampang nyatu sama aku gitu, nggak terlalu gimana ya, aku gampang gitu nyesuaiin dirinya, nggak terlalu yang ekstrim banget nyesuaiin diri kan. Karena dan aku juga ngerasa aku nyaman banget di situ, karena mungkin mereka juga kayak aku, dan aku ngerasa itu udah emang tempat aku banget dan lebih nyaman dari yang sebelumnya. Nah, terus di kelas 11 lah baru aku sadar kalau belajar itu penting. Baru aku mulai belajar dengan niat yang tinggi, dengan semangat tinggi buat belajar. Aku sungguh-sungguh belajar, dan aku juga sering gitu belajar bareng teman-teman. Padahal waktu kelas 10 itu aku nggak pernah belajar bareng teman-teman. Aku cuma ngerjain tugas kalau disuruh doang, nggak pernah baca buku sekolah. Terus setelah kelas 11 itulah baru aku berubah. Aku mulai belajar, mulai giat ngajakin teman-teman belajar bareng. Dan ya alhamdulillah hasilnya lumayan lah, nggak malu-maluin banget dan nggak ngecewain. Aku keterima di Ikom UPI itu lewat jalur undangan ya. Aku jujur seneng banget ketika dinyatain lolos lewat jalur undangan ya, walaupun sebelum pengumuman itu aku udah sempat pesimis banget. Aku udah yakin banget kalau aku nggak bakal keterima gitu. Aku bakal ya harus hadapin UTBK gitu, harus belajar, harus intensif, harus bimbel. Karena juga teman-teman aku banyak yang bilang ngambil Ikom UPI itu terlalu beresiko loh, itu ketinggian buat kamu. Banyak juga yang bilang karena persaingannya tinggi banget, yang daftar berapa dan yang diterima cuma berapa. Nah, setelah aku dengar kata-kata mereka, aku agak goyah ya, aku udah nggak yakin lagi, dan ya udahlah aku pasrah dengan apapun nanti hasilnya. Dan aku udah persiapin sih sebenarnya buat UTBK, walaupun nggak sempurna, walaupun nggak terlalu baik banget gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya aku dinyatain lolos. Terus banyak yang tanya teman-teman aku dan saudara aku kenapa ambil Ikom. Mungkin itu kayak berkaitan sama cita-cita aku ya. Aku itu dari dulu pinginnya masuk jadi jurnalis atau jadi reporter gitu. Itulah alasan aku ngambil Ikom ini. Banyak yang beranggapan kalau kamu itu kan nggak pede, kamu itu pemalu, pasti nanti ngerasa susah gitu buat masukin diri ke Ikom, buat beradaptasi, buat nyesuaiin diri gitu. Tapi menurut aku sih enggak. Kenapa? Karena kita pasti terbiasa dengan hal-hal yang akan kita lakukan setiap harinya. Nah, jadi kalau soal percaya diri, soal aku bisa mengatasi rasa pemalu aku itu, menurut aku bisa sih. Dan menurut aku juga itu bukan hambatan, malah itu bisa jadi batu loncatan buat aku, buat ngelampauin batas aku dan buat lebih maju lagi. Nah, juga aku punya hobi nih guys, mungkin agak banyak sih. Aku hobi masak, aku juga hobi dengerin musik, aku juga hobi baca buku dan nonton. Juga aku suka main bulu tangkis.
biasanya kalau main bulu tangkis itu cuma sama adik-adik aku doang sih, adik atau abang atau kakak di depan rumah doang, nggak pernah ke gor gitu, nggak pernah, jarang banget. Terus buat masak itu aku hobi banget masak cake, cookies gitu kan, walaupun setiap harinya aku juga emang masakan untuk makanan sehari-hari. Aku juga suka banget coba-coba resep-resep baru, coba-coba resep-resep kuliner baru, karena menurut aku kan orangnya jarang banget nih, jarang keluar gitulah, jarang ngumpul-ngumpul, dan menurut aku masak itu lebih menyenangkan bagiku, apalagi sejak di rumah aja aku jadi lebih seneng masak, jadi lebih banyak coba-coba resep-resep baru gitu. Jadi aku di rumah nggak terlalu bosan banget sih. Nah, sebelum aku akhirin video ini, aku mau ucapin terima kasih banyak dulu buat kakak-kakak tingkat dari Ikom UPI karena udah kasih kita tugas ini. Mudah-mudahan tugas ini jadi awal yang baik bagi aku dan teman-teman semua, dan gak bakal terkejut nanti kalau masuk di Ikom gimana, walaupun ini mungkin permulaan yang sangat-sangat simple gitu. Buat kakak-kakak, makasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.